Enggak. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok Azalea akan mempresentasikan mengenai pengaruh berita hoax tentang vaksin COVID-19 terhadap opini publik pada kalangan orang tua di Indonesia. Pada kelompok kami terdapat Adinda Rizky, saya sendiri Amadi Sria Zora, Gunawan Amrik, dan Raisa Anur. Pada bab 1, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Pada latar belakang, jadi dimulai terhitung sejak bulan Maret tahun 2020, wabah COVID-19 telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat oleh UNICEF. Beberapa bulan setelahnya, WHO mengatakan bahwa upaya penanggulangan wabah melalui penerapan 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan, tidak cukup untuk mempercepat penanggulangan pandemi. Penyebaran virusnya semakin tidak terkendali ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah baru, yaitu vaksinasi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah penularan virus COVID-19. Namun program ini mendapatkan reaksi beragam berupa dukungan dan penolakan dari masyarakat. Alasan dibalik reaksi kontra tersebut adalah karena pemerintah dinilai terlalu buru-buru dalam membeli vaksin yang belum lolos uji klinis. Hal ini mendorong terciptanya ketakutan dan kekhawatiran di dalam masyarakat. Gagasan terkait penolakan vaksin ini juga turut membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax terkait vaksin COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, sebanyak 2020 konten hoax seputar COVID-19, termasuk yang berkaitan dengan vaksin, tersebar di media sosial sejak akhir bulan Januari hingga awal bulan Oktober 2020. Selain itu juga ditemukan bahwa hoax tentang vaksin COVID ini terus meningkat tiap harinya. Di samping itu, hal ini juga didukung oleh data bahwa terdapat peningkatan lebih dari 25.000 pengguna baru aplikasi WhatsApp dalam beberapa pekan selama masa pandemi. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat lonjakan kenaikan trafik penggunaan WhatsApp ke angka 51%. Masyarakat yang kini sangat bergantung pada informasi digital menjadi mudah untuk terpapar hoax. Salah satu kelompok yang rentan terpapar adalah kelompok kalangan orang tua. Penyebaran hoax yang masif ini juga berpotensi untuk membentuk opini publik yang negatif. Dalam rangka menyikapi isu tersebut, penelitian ini hadir untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh berita hoax terkait vaksin COVID-19 dalam membentuk opini publik pada kalangan orang tua, serta juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mendasari kerentanan kalangan tersebut atas paparan berita hoax terkait vaksin COVID-19. Sasaran objek yang diteliti adalah kalangan orang tua berusia 30 hingga 60 tahun yang menggunakan WhatsApp sebagai sumber informasi. Sedangkan platform media sosial yang dipilih untuk diteliti adalah WhatsApp karena banyaknya hoax yang beredar di dalamnya. Jadi saya akan membahas mengenai bab 2 dari makalah penelitian yang kami lakukan, yakni membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama kajian literatur, ada 6 jurnal yang kami gunakan sebagai kajian literatur dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama vaksin COVID-19 di Indonesia, analisis berita hoax, karangan Rohani Nani Rahayu dan Sensusiati. Kemudian yang kedua interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya, tulisan Kristiani Judita. Yang ketiga perilaku masyarakat terkait penyebaran hoax COVID-19, karya Kristiani Judita juga. Yang keempat ada COVID-19, A Tale of Two Pandemic, Novel Coronavirus and Fake News Messaging, karya Nelson Ate Hortua dan Stella Patino. Yang kelima ada Social Media Study of Public Opinions on Potential COVID-19 Vaccine, Informing Decent Disparities and Dissemination, karya Hanjia Liu dan kawan-kawan. Dan yang terakhir ada Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax pada Media Sosial Facebook, karya Maksum Rifaudin dan Arvin Nurmahalida. Kemudian yang kedua kajian teoritis, di mana pada penelitian kami yang kami lakukan ini kami
membawa dua teori. Ya, teori yang pertama adalah victim precipitation theory, di mana teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Wolfgang untuk menggambarkan situasi di mana korban adalah penggerak awal dalam tindakan yang menyebabkan kerugian atau kehilangan. Teori ini sendiri kemudian mengantarkan peneliti dalam hal di mana kontribusi orang tua yang tak jarang lalai dalam memeriksa validasi berita yang diterima melalui media sosial termasuk WhatsApp, yang membuat mereka menjadi rentan menjadi korban penyebaran berita hoax di media sosial. Kemudian teori yang kedua adalah lifestyle exposure theory. Teori ini sendiri pertama kali dilakukan oleh Hindley, Godferson, dan Garofalo, di mana mereka berpendapat bahwa karakteristik demografis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya membawa seseorang untuk mengubah, membatasi sikap dan perbuatan mereka berdasarkan ekspektasi lingkungan. Ekspektasi lingkungan tersebut membuat mereka tertekan dan mengadopsi gaya hidup tertentu yang berakibat pada tingkat resiko menjadi korban yang tinggi. Dalam hal ini, gaya hidup sebagian masyarakat yang mana menggunakan WhatsApp membuat mereka menjadi rentan menjadi korban dari hoax itu sendiri. Kemudian yang definisi variabel independen, kami mengambil definisi dari buku karya Newman, di mana variabel independen merupakan jenis variabel yang mempengaruhi dan menghasilkan efek atau hasil pada variabel dependen dalam hipotesis kausal. Kemudian variabel independen dalam penelitian kami sendiri adalah berita hoax tentang vaksin COVID-19. Kemudian definisi variabel dependen, di mana variabel dependen merupakan jenis variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau efek atau hasil dari variabel independen dalam hipotesis kausal. Variabel dependen dari penelitian kami sendiri adalah opini publik di kalangan orang tua. Kemudian yang selanjutnya definisi konseptual. Yang pertama ada berita hoax, yakni berita yang di dalamnya terdapat pembalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Yang kedua ada media sosial, di mana kata media sendiri dimaknai sebagai alat komunikasi. Kemudian sosial diartikan sebagai suatu kenyataan di mana individu dapat melakukan aksi serta dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Vaksin dan vaksinasi COVID-19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif. Definisi ini diambil dari Permenkes RI. Kemudian ada vaksinasi, di mana proses dari pemberian vaksin itu sendiri. Kemudian opini publik, ini opini mayoritas atau opini umum yang dipicu oleh beberapa faktor dan biasanya dipengaruhi besar juga oleh media massa dan media sosial. Kemudian berikut adalah gambar dari kerangka berpikir penelitian yang kami lakukan. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Next. Oke, penelitian dengan judul pengaruh berita hoax tentang vaksin COVID-19 terhadap opini publik pada kalangan orang tua ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, menurut Bryman 2012, penelitian dengan pendekatan kuantitatif sendiri digambarkan sebagai penelitian yang meliputi pengumpulan data numerik dalam rangka menunjukkan hubungan antara teori dan penelitian bersifat deduktif serta memiliki konsepsi objektif mengenai realitas sosial. Nah, alasan menggunakan pendekatan kuantitatif ini adalah karena data numerik mewakili cara yang seragam, terstandarisasi, dan ringkas untuk secara empiris merepresentasikan ide-ide yang abstrak. Dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini, kami mengawali penelitian dengan mencari variabel penelitian dan subjek penelitian, yakni orang tua yang berumur antara 30 sampai 60 tahun. Selanjutnya menganalisis data melalui dasar-dasar teori yang digunakan dan generalisasi data yang diperoleh melalui sampel yang acak untuk digunakan sebagai cerminan dari populasi objek yang diteliti. Dalam studi kuantitatif ini, kami juga menggunakan teknik yang akan menghasilkan data dalam bentuk angka. Hal ini dilakukan secara deduktif dari ide-ide ke teknik pengumpulan data tertentu dan menghasilkan informasi numerik yang tepat dari teknik tersebut. Next.
Oke, berikutnya ada ragam penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh berita hoax tentang vaksin COVID-19 dalam membentuk opini publik di kalangan orang tua di Indonesia, serta juga untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendasari kerentanan kalangan orang tua atas paparan berita hoax terkait vaksin COVID-19. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai bentuk kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, dapat menjadi referensi penelitian berikutnya, menjadi salah satu sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat, dan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk menanggulangi hoax vaksin COVID-19 ini. Selanjutnya, penelitian ini berjalan sekitar 4 bulan, termasuk dalam penyusunan dan pengisian kuesioner oleh responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi pengumpulan data primer yang diperoleh melalui hasil pengisian kuesioner, dan juga data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, artikel jurnal, dan lain-lain. Next. Nah, berikut adalah populasi dan sampel. Jadi, populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian, di mana populasi penelitian ini adalah orang tua dengan berusia sekitar 30-60 tahun. Sedangkan sampel yang merupakan sebagian dari subjek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi, dalam penelitian ini merupakan beberapa orang tua yang dianggap sangat mewakili keseluruhan populasi. Nah, adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel non-probabilita, atau secara spesifiknya adalah teknik penarikan sampel purposive. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, di mana di dalamnya menggunakan program SPSS, menggunakan MEAN, median, modus, dan standar deviasi, menggunakan tabel, frekuensi, dan diagram batang, melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Oke. Oke, selanjutnya ada operasionalisasi konsep. Selanjutnya dalam operasionalisasi konsep, kami membagi dalam beberapa konsep dimensi, indikator, kategori, dan skala yang digunakan. Nah, berikut adalah beberapa konsep dimensi, indikator, kategori, skala yang digunakan, antara lain konsep hoax mengenai vaksin COVID-19. Next. Dan juga konsep kalangan orang tua. Next. Serta konsep opini publik. Oke, next. Nah, berikut adalah uji validitas dari penelitian kami. Jadi, berdasarkan hasil luaran SPSS yang diperoleh, terdapat 21 item yang valid dengan nilai signifikansi two-tailed yang dihasilkan lebih dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 21 pertanyaan yang dinyatakan valid pada kuesioner. Sedangkan pada uji reliabilitas terdapat dua bagian, yaitu reliabilitas variabel independen dan reliabilitas variabel dependen. Nah, berdasarkan perhitungan uji reliabilitas variabel independen, dan hasil Cronbach alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,86. Nah, hal ini berarti kuesioner telah memenuhi standar reliabilitas sebesar 0,05. Sehingga demikian, kuesioner variabel independen dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan uji reliabilitas variabel dependen, hasil Cronbach alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,942. Hal ini berarti kuesioner telah memenuhi standar reliabilitas sebesar 0,05. Sehingga demikian, kuesioner variabel independen dapat dikatakan reliable. Next. Selanjutnya ada bab 4, yaitu membahas tentang temuan data dan analisis data. Berdasarkan kuesioner yang kami sebarkan di wilayah Jabodetabek, kami mendapatkan responden sebanyak 102 orang. Selanjutnya ada uji analisis bivariat, yaitu chi-square. Pada uji chi-square kami menemukan bahwa variabel tingkat pengaruh hoax tentang vaksin COVID-19 dengan tingkat opini publik pada kalangan orang tua menunjukkan signifikansi sebesar 0,000. Jika menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima karena 0,00 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat terlihat adanya hubungan antara berita hoax vaksin COVID-19 dengan terbentuknya opini publik pada kalangan orang tua. Selanjutnya ada uji tabulasi silang, di mana pada tabel menunjukkan bahwa kategori tingkat opini publik pada kalangan orang tua dengan kategori rendah sebanyak 75% berasal dari pengaruh berita hoax tentang vaksin COVID-19 yang rendah, dan sebanyak 10,3% berasal dari pengaruh berita hoax yang tinggi. Kategori
tingkat opini publik pada kalangan orang tua yang tinggi, mayoritas banyak 89,7% berasal dari pengaruh berita hoax yang tinggi dan 25%-nya berasal dari pengaruh berita hoax yang rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi berita hoax tentang vaksin COVID-19, maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada opini publik di kalangan orang tua dan sebaliknya. Selanjutnya ada uji korelasi. Pada tabel terlihat bahwa hasil korelasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika menggunakan tingkat standar error sebesar 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima karena 0,00 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pengaruh hoax tentang vaksin COVID-19 dengan tingkat opini publik pada kalangan orang tua. Selain itu, terdapat kekuatan korelasi sebesar 0,712, di mana angka tersebut membuktikan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bersifat kuat. Next. Selanjutnya ada uji regresi. Pada tabel uji regresi didapatkan bahwa terdapat kekuatan korelasi sebesar 0,712 yang mempunyai arti terdapat hubungan kuat antara pengaruh berita hoax tentang vaksin COVID-19 dengan opini publik di kalangan orang tua. Kemudian R-square atau koefisien determinasi menunjukkan sebesar 0,506 yang menunjukkan bahwa variabel berita hoax tentang vaksin COVID-19 menyumbang pengaruh sebesar 50,6% terhadap opini publik di kalangan orang tua, sisanya sejumlah 49,4% dijelaskan oleh variabel lainnya. Next, selanjutnya ada analisis teori. Dalam mengkaji pengaruh berita hoax tentang vaksin COVID-19 terhadap opini publik pada kalangan orang tua dapat menggunakan dua teori, yaitu teori victim precipitation dan lifestyle exposure theory. Yang pertama adalah victim precipitation teori, di mana teori ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana korban dapat berkontribusi pada terjadinya tindakan kriminal, baik melalui fasilitasi ataupun provokasi dari korban. Jika penelitian ini dikaitkan dengan teori ini, maka korban yang terdiri dari kalangan orang tua berumur 30-60 tahun dinilai telah turut berkontribusi dalam proses viktimisasi dikarenakan tidak melakukan pengecekan terhadap berita yang diterima. Sehingga akibatnya adalah orang tua ini rentan untuk menjadi korban hoax yang beredar. Selain itu, korban yang meneruskan kembali berita atau informasi hoax tersebut kepada orang lain dapat dikatakan bahwa korban turut berkontribusi dan memfasilitasi proses penyebaran hoax tentang vaksin COVID-19. Yang kedua adalah lifestyle exposure theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa karakteristik demografis membawa seseorang untuk membatasi sikap dan perbuatan mereka berdasarkan ekspektasi lingkungan. Nah, ekspektasi lingkungannya ini membuat mereka tertekan dan mengadopsi gaya hidup tertentu yang justru berakibat pada risiko menjadi korban yang tinggi. Jika dikaitkan dengan penelitian, maka peningkatan frekuensi penggunaan WhatsApp yang tinggi serta tidak diseimbanginya dengan pemahaman yang mendalam dalam memeriksa suatu kevaliditasan berita mengakibatkan para orang tua ini mudah untuk terpapar terhadap berita hoax yang tersebar luas di media sosial. Sehingga hal ini secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap persepsi atau pandangan terhadap vaksin COVID-19 itu sendiri. Oke, selanjutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Baik, kesimpulannya yang pertama adalah terdapat hubungan antara dua variabel penelitian yang diperoleh melalui chi-square dengan nilai signifikansi 0,00. Selanjutnya, hubungan antara variabel ini bersifat kuat dengan dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi 0,712. Selanjutnya, semakin tinggi berita hoax tentang vaksin COVID-19, maka semakin tinggi pengaruhnya pada opini publik di kalangan orang tua, begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir adalah hubungan antar variabel sejalan dengan victim precipitation theory dan lifestyle exposure theory. Next. Nah, berikut adalah sarannya. Jadi saran kami terkait artikel ini adalah diperlukan pemahaman lebih mendalam bagi orang tua dalam menggunakan media sosial sehari-hari, dan juga imbauan bagi pemerintah untuk membentuk tim khusus dalam memberantas hoax dan layanan khusus untuk pengecekan
validitas berita. Nah, terkait penelitian berikutnya, yakni menggunakan responden yang representatif untuk tiap-tiap wilayah Jabodetabek, lalu melibatkan responden yang lebih variatif, tidak terbatas pada kalangan orang tua saja, dan menggunakan studi lebih longitudinal, serta menggunakan platform media sosial lain, tidak terbatas hanya pada media sosial WhatsApp. Oke, sekian presentasi dari kelompok Azalea. Terima kasih.